Anca, dan hutan yang menyembunyikannya. Nama pemuda itu, Anca. Di kampung kecil tempat ia dibesarkan, Anca dikenal sebagai anak pendiam. Tidak banyak bicara, tapi selalu membawa buku kemanapun ia pergi. Setiap sore, ia duduk di teras rumah kayu orang tuanya, menatap halaman demi halaman. Seolah di sanalah masa depannya menunggu. Bagi Anca, kuliah bukan sekadar sekolah. Kuliah adalah harapan. Kuliah adalah jalan keluar. Dan kuliah adalah pembuktian bahwa ia bisa jadi lebih dari sekadar anak desa. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk mematahkan mimpi. Hari pengumuman itu datang. Nama Anca tidak ada. Ia mencoba lagi. Dan lagi, setiap kegagalan terasa makin sunyi. Bukan karena orang-orang menghina, tapi karena rasa malu tumbuh di kepalanya sendiri. Ia mulai menghindari tatapan, menghindari pertanyaan, menghindari dirinya sendiri. Kalimat-kalimat sederhana seperti, "Sayang ya, pintar tapi belum rezeki," terdengar seperti vonis yang tak pernah selesai. Hingga suatu malam, Anca pergi tanpa pamit, tanpa rencana pulang. Ia berjalan menuju hutan di pinggir desa, membawa ransel tua, selimut tipis, dan rasa kecewa yang sudah terlalu berat untuk dipikul. Malam pertama di hutan sangat gelap. Suara binatang menyelinap dari segala arah. Angin menusuk kulitnya, dan untuk pertama kalinya Anca merasa benar-benar sendirian. Tapi anehnya, kesendirian itu terasa lebih ringan daripada malu. Hari-hari berikutnya, ia belajar bertahan, membuat gubuk dari ranting dan daun, mencari air di sungai kecil, makan apapun yang bisa dimakan. Setiap luka di tubuhnya terasa lebih jujur daripada luka di hatinya. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Di desa, orang-orang sempat mencarinya, lalu berhenti. Nama Anca perlahan menghilang dari percakapan. Di hutan, Anca berubah. Rambutnya panjang dan kusut. Kulitnya mengeras oleh matahari. Tubuhnya kurus tapi kuat. Ia jarang bicara, lebih sering mendengar, lebih sering menatap langit, dan bertanya dalam hati, apa aku pengecut karena lari? Atau hanya manusia yang terlalu lelah? Kadang, di malam yang dingin, ia menangis. Bukan karena lapar, bukan karena takut, tapi karena rindu pada ibunya yang selalu menyeduhkan kopi pagi. Rindu pada ayahnya yang jarang bicara, tapi selalu menepuk bahunya sebelum ujian. Bertahun-tahun, ia bersembunyi, bukan dari dunia, melainkan dari kegagalannya sendiri. Hingga suatu hari, ia bertemu manusia lagi. Sekelompok pembalak tersesat di hutan. Anca menolong mereka keluar. Orang-orang itu terkejut melihatnya seperti melihat bayangan yang hidup. "Bang, tinggal di sini sejak kapan?" Anca menjawab pelan, "Sejak aku kalah melawan diriku sendiri." Kabar itu sampai ke desa, sampai ke telinga ibunya. Dengan langkah gemetar, sang ibu masuk ke hutan. Dan ketika ia melihat Anca, anaknya yang kotor, kurus, dan asingnya, tidak marah, tidak menjerit. Ia hanya memeluknya erat dan berkata, "Pulang, Ca, gagal kuliah bukan berarti gagal jadi manusia." Kalimat itu meruntuhkan semua pertahanan Anca. Hari itu, Anca pulang. Ia tidak membawa gelar, tidak membawa ijazah, tapi membawa satu hal yang sempat hilang. Keberanian untuk kembali. Kini, Anca hidup sederhana, mengajar anak-anak membaca, berkebun, dan sesekali mengajak mereka ke hutan, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk belajar bahwa hidup tidak selalu soal menang, dan kegagalan bukan alasan untuk menghilang. Karena kadang yang paling kita butuhkan bukan masa depan yang gemilang, melainkan keberanian untuk pulang.